Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat SMP S1 Mempura yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita masih ada kegiatan, insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru penggerak kita Ibu Jenny, yaitu tentang seminar bagaimana budaya positif yang bisa kita tumbuhkan dalam proses pembelajaran di lingkungan SMP S1 Mempura. Dan saya berharap pada kegiatan materi yang disampaikan oleh guru penggerak kita nanti Ibu Jenny ini bisa berdampak positif dalam hal peningkatan bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan yang dilaksanakan oleh sebagai seorang guru dan di dalam lingkungan kelas, sehingga ini nanti bisa memberikan motivasi dan inovasi sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa betul bermakna bagi anak-anak kita khususnya di SMP 1 Mempura. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti sampai selesai dan membuahkan hasil. Karena saya masih ada kegiatan di Dayun pada pagi hari ini dengan waktu yang bersamaan, mungkin saya tak bisa mengikuti sampai selesai. Saya mohon kiranya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sebaik mungkin. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di labor kita yang tercinta ini. Selawat beriring salam teruntun baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah tadi yang sudah hadir diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Eliza. Terusnya Bapak Ibu guru di sini. Baik Bapak Ibu, saya di sini berdiri di depan bukan untuk mengajari, melainkan kita sharing Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini banyak yang sudah sangat berpengalaman dalam belajar dan mengajar, gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu nanti kita sharing lah mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Mungkin budaya positif itu senyum, sapa, salam, segan, gitu ya dengan siswa kita. Ternyata tidak seperti itu. Jadi ilmu ini saya rasa sangat bermanfaat begitu Bapak Ibu, dan sedikit membuka cakrawala akhirnya, dan tugasnya kebetulan juga aksi nyatanya mengimbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikutinya bersama nanti dan saling berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Saya di sini di depan bukan mengajar Bapak Ibu, tapi hanya sharing dan juga kita saling berkolaborasi. Baik ya Bapak Ibu ya, namun sebelumnya boleh kita buat kesepakatan Bapak Ibu? Boleh ya, kita buat kesepakatan selama seminar. Paling seminar ini 1 jam atau paling lama sejam 2 jam begitu Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan dulu, kita sepakati bersama Bapak Ibu. Tidak ada diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Kesepakatan bersama kita selama tidak boleh bisa. Kita bisa, untuk bisa. Bisa. Kita saling menghargai, berarti bisa. Menerima pendapat. Teman kesulitan. Bisa apa Bu? Kita kan kesepakatan. Mudah-mudahan ini juga nanti di kelas juga seperti ini. Ada kaitannya nanti. Kita serius. Mengikuti seminar dengan serius. Siapa yang bisa jawab boleh pulang duluan. Itu nanti terakhir ke kuis. Apalagi Nggak boleh pulang duluan. Kesepakatan maafin aja nampak. Kesepakatan gue dan tadi ada isinya. Dan ditanggung oleh narasumber. kita sebelum di 12. Jam 11 lagi Mas Bina udah pulang. Kira aku sumbang. Kesepakatan apabila lebih dari jam 12 makan yang ditanggung. Jangan lupa lagi. Udah Bapak Ibu kirain aja ya. Deal ya. Langsung dibaca ya. Ya, deal ya. Boleh lagi di sini. Oke, tadi yang pertama kesepakatan kita selama mengikuti seminar saling menghargai. Kalau ada teman yang menyampaikan, teman yang lain otomatis mendengarkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Saling membantu di saat teman kesulitan, mungkin tak mengerjakan apa nanti kasus dan sebagainya, diskusi lah, kolaborasi. Lalu mengikuti seminar dengan serius.
Lalu setelah itu pulang bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini materi yang langsung dari instruktur Bapak Ibu. Ini instrukturnya. Ya, cantik kali, masih muda-muda di sana. Cucu tapi ya masih muda. Ini model budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ini kesepakatan kami kemarin. Kata kamera kan, kamera, lalu mikrofon, pengaturan, saling kolaborasi. Nah Bapak Ibu, tanya dulu. Kita kan sudah sama-sama ini belajar ya Bapak Ibu ya, sama-sama juga sudah mengajar. Banyak yang sudah senior lagi. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat tidak mendisiplinkan anak? Tidak, Kak. Pada saat itu saja. Pada saat itu saja ya, Pratia ya. Bapak Ibu yang lain, tidak ya? Saya setuju dengan Bu Prap. Setuju? Yang lain Bapak Ibu, kira-kira hukuman bisa tidak mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Pak Rohi bilang bisa. Pak Hendy ya bisa. Kalau kita bisa ya. Lalu kira-kira Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin tidak? Tadi hukuman aja nih, sekarang lebih spesifik. Pemberian hukuman dengan hal positif Bapak Ibu, memberikan reward, mungkin pena. Kira-kira bisa tidak mendisiplinkan anak? Bisa. Tidak. Mungkin bisa, tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu sekolah ramah anak itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Tapi kira-kira bisa tidak Bu mendisiplinkan anak Bu? Tidak ya. Nah, ada yang sependapat, ada yang tidak. Lalu memberi penghargaan, ini lebih spesifik lagi, berikan penghargaan dengan meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Bapak Ibu pernah melakukan Bapak Ibu? Lalu udah kasih pena kayak apa gitu ya? Oke, mari kita lihat. Jadi, Bapak Ibu, tema kita materinya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini nanti ada penghargaan, ada hukuman. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat materinya. Apa ini? Pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengar nanti. Bapak Ibu nih pasangan ya, boleh ya? Kita coba. Salah satu Bapak Ibu boleh. Kalau saya Pak Rohi bertiga, Ibu aja dengan Bu ini boleh. Kita udah siap, tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu, 2 kali tepuk tangan 2 kali Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, instruksinya ada A dan B ya Bapak Ibu ya. Katanya di sini ambillah secari kertas, tapi tidak usah. Kita pakai secari kertas. Boleh kalau mau pakai, letakkan di salah satu tangan. Tangan A dan B, misalnya ibu B saja ya. Tapi kalau ibu tidak, salah satu saja. Salah satu ibu. Tisu. Boleh. Dah Bapak Ibu, dan ditinggal. Hanya teman Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu yang pasangan tadi. Satu pasangan saja, bersama aja kemudian dah. Ya, gitu. Nah, sebesar ini dan bungkusan. Oke, sudah Ibu. Satu orang aja ya Kak. Ya, satu orang saja. Yang lainnya belum. Karena nanti gantian Bapak Ibu. Setelah itu teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga membuka genggaman. Jadi Ibu merasa nih berharga nih yang genggam. Silakan kalau yang teman Ibu boleh dibujuk. Pak Sony gitu boleh juga. Boleh Pak Sony. Pokoknya boleh dengan sekuat tenaga Bapak Ibu. Dihitung 30 detik dari sekarang. Silakan Bapak Ibu.
kontrol Bapak Ibu. Punya kontrol atas dirinya Bapak Ibu. Yang punya. Kita sendiri. Jadi sekuat apapun Bapak Ibu tidak akan mau melepas ini berharga. Sekuat apapun orang lain melepas tidak akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu dengan sukarela mungkin tadi gue tadi nengok muka Murni sedih dalam saja. Ada yang tadi sakit tangannya adalah gitu. Jadi Bapak Ibu ada yang ini. Jika Bapak Ibu tidak istilahnya tidak mau membuka, otomatis tidak akan terbuka. Jadi yang punya kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi di sini ada juga Bapak Ibu bahwasanya kritik dan membuat orang dewasa dapat menguatkan karakter. Ya, lalu juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan merasa berhak untuk memaksa anak begitu. Selanjutnya orang dewasa memiliki hak. Ini Bapak Ibu. Jadi kaitannya nanti dengan teori kontrol bahwasanya stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar kepada sama dengan kita. Kadang kita kan memaksa orang gitu ya Pak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu Bapak Ibu orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, perasaan kita kan. Lalu pemaksaan ada pada suatu hubungan gagal. Lalu model berpikir menang atau kalah. Kita kan kadang ada berpikir seperti itu. Kadang dengan siswa lah, saya secara pribadi mau kalah dengan siswa paksa gitu ya. Lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru serta modal berpikir menang kalah juga. Jadi ini dia saling berkaitan Bapak Ibu. Ini teori kontrol Bapak Ibu, Dr. William Glasser ya Bapak Ibu ya, bahwa setiap tindakan itu pasti punya tujuan Bapak Ibu. Meskipun siswa itu merokok pasti dia punya tujuan. Siswa itu cabut pasti dia punya tujuan. Itu yang perlu kita pahami supaya tujuan mereka itu yang harus kita pahami terlebih dahulu supaya kita tahu akar masalahnya apa Bapak Ibu. Di sini belajar kontrol diri, masalah disiplinnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ini penting nih. Saya kasih poin penting Bapak Ibu. Bertahan hidup Bapak Ibu. Orang pasti bekerja untuk makan, bertahan hidup. Lalu penguasaan, semua manusia butuh penguasaan Bapak Ibu. Pasti ingin menjadi penguasa. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ada kesenangan dan kebebasan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, mungkin itulah yang menyebabkan anak-anak ataupun kita sendiri orang dewasa yang melakukan perilaku menyimpang. Ya Bapak Ibu ya, siswa yang tidak dapat kebebasan bisa jadi di sekolah dia melakukan menyimpang. Siswa yang tidak mendapat kesenangan di rumah, di sekolah dia melakukan kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima, dia agak campur di sekolah mungkin supaya diterima. Lanjut Bun. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Ada pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer, lalu segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu di level mana? Posisi kontrol kita ke anak. Pertama penghukum atau pembuat rasa bersalah seperti gini. Ayolah nak, kasihan sama ibu. Ibu nanti kena marah sama Bu Minda. Itu pembuat rasa bersalah Ibu. Nah, penghukum ada. Kalau teman kayak berteman ya, kita ini yuk. Kayak gitu. Nah, kalau pemantau mengontrol, melihat anak saja berbuat, kita tengok gitu. Lalu ada nanti manajer, nanti dinikah manajer. Kalau Bapak Ibu sekarang posisinya di mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya Bu ya? Iya ya, masih 1, 2, 3. Iya, kalian anak kayak gitu. Ini ke anak sendiri kan saya wali kelas kan. Nanti ya kan? Juga ya. Oke, lanjut. Nanti ada plus minusnya. Nah Bapak Ibu, makna disiplin sudah ada yang kita sama-sama tahu. Mungkin kita bisa memahami, tapi kadang kata-katanya kita tak pandai mengucapkan begitu ya secara ininya. Jadi berasal dari bahasa Latin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya Bapak Ibu ya.
Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Setiap perilaku memiliki tujuan di Dr. Wilson, Dr. William Glasser ya, teori kontrol. Lanjut Bu Murni. Oke, pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, jadi untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini motivasi eksternal. Kalau seandainya siswa berpikir seperti ini, itu masih motivasi eksternal. Artinya dia hanya takut gitu. Atau yang terjadi ketika dia tidak melakukannya. Lalu untuk mendapatkan imbalan masih eksternal. Nah, yang internalnya inilah tujuan kita Bapak Ibu. Memang tujuan ini butuh proses dan tidak mungkin langsung tercipta sesaat gitu ya. Untuk menghargai diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu ya, misalnya kita disiplin nih. Nah, kenapa Bapak Ibu datang pagi? Karena Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu di mata mungkin kesek, di mata teman. Karena Bapak Ibu punya nilai gitu Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, begitulah. Memang karena dia udah motivasi dari dirinya sendiri. Kan ada siswa kita tak perlu kita suruh bikin tugas, dia mau bikin tugas sama Bapak Ibu karena dia memang udah punya motivasi intrinsik. Itulah yang kita harapkan kepada semua siswa kita. Yuk lanjut. Murni, tolong Murni. Nah ini merdeka Bapak Ibu. Inilah kaitannya dengan merdeka. Mungkin Bapak Ibu ya, saya dulu waktu sekolah penggerak berpikir merdeka itu kita bebas ngapain gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Merdeka menurut Hajar itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri Bapak Ibu. Karena Indonesia saat mereka gimana Bu Prab? Pasti memerintah diri sendiri kan Bu Prab, supaya bagaimana supaya tidak bangkrut ya Bu Prab ya, supaya tidak ada krisis moneter dan lain sebagainya. Ternyata merdeka itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada perintah lagi, oh kamu harus seperti ini, tidak. Tapi kita yang merintah diri kita sendiri. Inilah yang kita harapkan, kesadaran diri. Kesadaran diri ternyata. Ternyata merdeka itu kesadaran diri kita. Motivasi intrinsik itu kaitannya tadi Bapak Ibu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi itu yang harus kita pahami terhadap siswa kita. Nah, kita masuk restitusi. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau belajar di PMR itu ada tuh disiplin positif. Dan ada juga restitusi, ada lagi, ada kemarin judul materinya. Bagus Bapak Ibu materinya ya. Nah, jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lalu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada kaitannya dengan disiplin positif tadi. Lanjut Bu Murni. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan siswa, bukan memaksa mereka. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi berfokus pada solusi. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nih keyakinan kelas Bapak Ibu. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Nah Bapak Ibu, mungkin setelah ini kita tidak punya peraturan sekolah lagi, melainkan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan Bapak Ibu, mau tanya saya sebentar Pak Agus, kalau waktu COVID kenapa Pak Agus pakai masker? Saya yakin ada penyakit. Karena Pak Agus yakin jika Bapak Agus tidak pakai masker, Bapak Agus bisa tertular COVID, ya kan? Karena Pak Agus yakin, apakah dipaksa Bapak Agus? Ya, paksanya adalah paksa. Soalnya dari habis itu kesadaran lagi, itulah intrinsiknya, ya dipaksa. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Supaya bisa lolos jatuh, nggak pecah kepalanya. Intinya apa itu? Intinya ini motivasi intrinsik semuanya. Kenapa kita harus datang? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan? Itu motivasi intrinsik ya. Meskipun banyak yang belum punya motivasi. Lanjut.
sini peraturan kelasnya, tapi peraturan kelasnya dengan bahasa positif, lalu ada keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif, lalu budaya positif terakhir. Muncullah budaya positif nanti dengan sendirinya. Meskipun ini tidak akan jadi, melainkan berproses. Ya betul Bu. Bisa jadi nanti umur dia 20 tahun baru dia belajar. Nah, di sini kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau Bapak Ibu buat kayak kesepakatan dengan siswa, buatlah seolah jangan untuk mereka, melainkan untuk kita bersama. Jadi kami dan guru saling menyayangi. Kita menyayangi siswa, siswa punya kita. Jadi mereka merasa dihargai. Lalu kami murid yang semangat belajar. Tak ada kata-kata negatif di sini kan Bapak Ibu? Jadi kita berpikir positif. Positif. Ajaklah siswa untuk berpikir positif. Lalu kemudian tolong ini, kami murid yang peduli dengan teman yang lain. Jadi jangan mengganggu teman. Biasanya kita seperti itu ya Bu ya. Sekarang kita buat murid yang boleh ribut, murid yang Nggak boleh ribut, tak ada gitu. ya, kami bisa diam. Kami bisa diam gitu kan. Harus suara tak ada dia. Jadi kita sepakat ya. Nah Bapak Ibu, saya mau lihatkan dulu Bapak Ibu posisi kontrol tadi ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di posisi penghukum Bapak Ibu contohnya. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ingat pula apa Manisa ini? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghanyut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi pembuat rasa bersalah. Ayo, siapa yang Ibu kamu Naren! bilang tanaman, saya lagi. Dicontoh. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi teman bantu gurunya ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu saya rumah belakang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oh itu kalau anak SMA kan guru gadis kan sih. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tunggu dulu, ada Maksudnya sekolahnya dibubarkan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini kondisi manajernya. Nah, pulang aja. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Boleh pulang Bu. Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ada satu posisi yang kurang Bu Jen. Apa tuh? Naren kenapa terlambat katanya kan? Lupa Bu ngidupkan alarm. Bagus. Besok bawa pot sama bunganya ya. Kalau bawa pot bunganya dibawa pulang. Udah gitu, kalau nggak ada potnya di kamu susah cari ke bawah sana. Masuk Pak Eko. Rumah saya ada jual keroncong. Tante makannya beli cepat bisa. Ada unsur bisnis. Bunganya sekarang. Nah, Bapak Ibu, jadi dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira Bapak Ibu yang mana yang paling efektif Oh, iya, ya, untuk iya. menunjang siswa itu mampu merefleksikan diri. Mungkin kalau ingin siswa itu berubah langsung tak mungkin Bapak Ibu. Impossible karena kan tidak ada teori dari kontrol kan. Bahwasanya kita tidak akan bisa memaksa orang lain, namun kita hanya dapat mewadahi siswa tersebut untuk mereka dapat merefleksikan diri dari kesalahan tadi. Posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Manajer lah. Ya. Manajer. Nah, Bapak Ibu, di sekolah mungkin kita sering melakukan pertama hukuman siswa. Contohnya gini, sesuatu yang menyakitkan. Ya Bapak Ibu, kita pasti kalau tidak sakit ke anak terus saya tak puas gitu Bapak Ibu. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang. Ya, mungkin tak lari, tak memalukan dia di depan kelas kita kadang gitu ya. Nah, ini korban mendapat keadilan murid anak yang tersakiti perilaku agresif. Lalu ada konsekuensi Bapak Ibu. Seperti tadi, posisi yang tadi, posisi pemantau Bapak Ibu. Katanya jika kamu terlambat 20 menit, apa konsekuensimu? Membuat otomatis jam istirahat, mereka tidak istirahat. Namun apakah ini efektif? Karena masih
motivasi ekstrinsik tadi Bapak Ibu, hanya dari luar. Kalau saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Ya kan? Di sini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring. Perlu kita monitoring dulu. Udah hari ini dia belum ya, ini dia berarti tidak dia gitu ya. Lalu ada restitusi Bapak Ibu. Ini yang paling bagus sebenarnya. Meskipun Bapak Ibu jangan kecewa dengan hasilnya, karena kita tidak bisa mengontrol manusia seutuhnya Bapak Ibu. Kita hanya mewadahi. Restitusi merupakan pilihan bagi siswa tersebut, lalu memuatkan untuk murid. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Nah sekarang mari kita jawab sama-sama Bapak Ibu. Ada contoh kasusnya. Ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat ya, benar tidak? Salah Bapak Ibu, konsekuensi ternyata. Nah, oke, lanjut Bapak Ibu. Lari mengelilingi 18 kali. Hukuman. Hukuman ya Bapak ya. Tuh. Next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi ya. Dua. Betul sekali. Murid diminta untuk push up 19 karena tidak menggunakan masker. Karena tadi ya, tidak ada korelasinya. Kayaknya jawabannya konsekuensi hukuman, konsekuensi hukuman. Ini kita membandingkan saja dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak membedakan antara konsekuensi dan hukuman ini ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Karena itu jawabannya tadi belum balik ya. Enggak dong. Next, berjemur di lapangan basket, belajar bermasker Bapak Ibu. Ya, karena ngobrol dengan teman malah berjemur kan? Hukuman. Betul. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Memalukan. Berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Sia-sia kita pakai hari ini. Selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat ya, karena lambat datang. Selanjutnya duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh berbagai karena mencintai teman. Hukuman. Ternyata karena tidak menyakiti. Oh, tidak menyakiti. Ya, dari tadi itu ada ciri-cirinya tuh. Dia hanya duduk kan untuk terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Iya, karena kalau dia tidak berbisik itu berarti dia konsekuensi. Di Bapak Ibu, kita coba loh. Lapangan 2 kali karena terlambat. Apa Bu? Hukuman kasih pelajaran. Ya, karena dia menjauhkan. Ya. Ibu membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawan. Hukuman. Nah, saya baca ya. Bandingkan lagi. Tentu bayar. Ciri-cirinya seperti ini otomatis. Ini perbedaannya Bapak Ibu, hukuman dengan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau bagi siswa tadi kan, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu membuat anak sakit fisik, misalnya sepatu yang tak dipakai selama sampai siang kan sakit tuh. Membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Lalu kalau hukumannya paksaan, kalau ini stimulus dari tanggapannya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan.
Ya, itu bedanya. Tapi tetap saja Bapak Ibu, apakah konsekuensi ini sudah intrinsik Bapak Ibu? Belum ya. Tapi tetap kita masih eksternal ya, Bu ya, karena sesuatu harus terjadi saat kita melakukan sesuatu, gitu ya. Takut ya, ya. Tapi biasanya bawa anak saya enggak? Anak-anak yang lama dulu ya, yang lettingan Rahmat, Sapi, Generasi lama. Tapi kalau anak kita sekarang Kebanyakan megang gadget ya. Jadi Bapak Ibu, ya betul kata Bu Novi, kalau kita dulu siswa dulu kayaknya mau waktu parah aja ya. Kalau siswa sekarang tidak, mungkin karena ya kita lah. Zaman berkembang. Kodrat apa Bu? Kodrat zaman Bu. Ya, jadi kenapa? Ya, belum tak ada ini tadi. Berarti ada kaitannya dengan kebutuhan manusia tadi ya, Bu ya. Ada kaitan dengan itu. Juga mungkin ada juga kaitannya dengan kodrat zaman juga, dengan kodrat alam. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita studi kasus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tuliskan di Padlet ya Bapak Ibu ya. Namun kita baca dulu Bapak Ibu. Masalahnya gini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti ditebak apakah posisi kontrolnya ini ya Bapak Ibu ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Saya bacakan karena Bapak Ibu pasti ada yang tak nampak kan. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru datang mengajar Bapak Ibu di SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya Bapak Ibu. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Bahasanya gini, ayolah tugas dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol Bapak Ibu. Nah lanjutannya, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lalu setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah Bapak Ibu, kita isi Padlet ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrolnya bagaimana? Studi kasusnya karena Bu Eni itu kan pengganti. Nah di sini kan ada anak yang apa nih, yang merasa ya itu tadi Vivi dan Natali. Jadi di sini diberi hukuman kalau nggak salah ya kan. Selain itu juga dia ada posisi kontrolnya sebagai teman, dia menyapa Natali dan Vivi. Kemudian membuat rasa bersalah karena ini. Itu saya nanti dihukum. Nah itu tadi.
posisi Bu Eni merasa kalau kamu kayak gini, saya nanti diginiin gitu. Seperti itu Bu Jenny. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan sekolah. Selanjutnya Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu jadi Pak Lukman, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk Sabrina? Patulet yang tadi juga? Ya, buka linknya tadi Bu. 5 menit ya Bapak Ibu ya. Boleh diskusi Bapak Ibu. Oke, kata Bu Ali, jika saya jadi Pak Lukman memberikan kesempatan belajar meskipun melanggar peraturan atau konsekuensi kepada Sabrina. Banyak seperti itu, Pak juga ya Bapak ya. Ada berapa opsi kontrol Pak melakukan sebagai penghukum? Jika saya sebagai Pak Lukman, maka saya akan lakukan pertama mengingatkan tentang peraturan yang sudah dibuat, kemudian menanyakan ke siswa apa yang mesti dilakukan jika kamu melanggar peraturan tersebut. Begitu ya Bu ya. Tapi rata-rata mau dibaca ekstrinsik atau intrinsik nih Bu? Apakah sudah intrinsik Bu jika jadi Pak Lukman apa yang dilakukan Kalau harapan Pak Lukman itu intrinsik. Kalau enggak ya dia lakukan enggak intrinsik. Ya, kalau punya kue Liza, jika sebagai Pak Lukman saya menanyakan apa yang dilakukan malam hari sebelum sekolah, mendorong dan memotivasi agar Sabrina dapat menjawab dan menyadari diri bahwa malam hari sebelum sekolah sudah menyiapkan perkara dan tidur lebih awal agar tidak terjadi sudah mulai bekerja. Tapi jika jadi Pak Lukman akan tetap mengingatkan Sabrina untuk diberi pelajaran biasa sambil mengingatkan agar hal ini tidak terjadi lagi. Nanti baca nanti. Singkat padat. Ayo nanti boleh. Posisi kontrol Pak Lukman, penghukum. Jika saya jadi Pak Lukman, saya akan menempatkan diri sebagai posisi manajer. Oke, Bapak Ibu, kita dengarkan boleh sampai Pak Rohim. Pak Rohim menyampaikan di sini Pak Rohim pemantau dan hukuman. Kita minta pendapat Pak Rohim. Ya Pak Rohim, silakan Pak Rohim. Kenapa Pak Rohim sebagai pemantau dan hukuman Pak Rohim? Silakan Pak Rohim. Ya, kalau dibaca tadi untuk pemantau, karena kan situ Pak Lukman sudah menjelaskan bahwa tidak boleh melanggar peraturan sekolah. Kalau hukuman
karena Pak Luman suruh si Sabrina melepaskan sepatu sehingga Sabrina ini tidak berani untuk keluar, malu ya. Itu juga menjadi faktor yang sangat merugikan siswa ya. Nah, jadi kalau tadi di situ juga ada usul yang saya tulis bahwa kalau untuk Sabrina itu memang sudah konsekuensinya melanggar peraturan sekolah ya kan. Jadi kalau saya jadi Pak Luman, ya saya sebagai sifat manajer saya, karena di sekolah tidak boleh pakai sepatu, ya kan? Nah, jadi Sabrina bagaimana caranya supaya hari ini tidak pakai sepatu coklat, itu aja. Oke, tangan untuk Pak Roni. Bapak Ibu, kita masih analisis. Dasar ya. Ya, datar ya. Lihat situasinya itu Pak Luman kan Marah. Ya, tidak memantau di situ. Untung kalau itu langsung ya. Oke. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman di sekolah kita, gitu kan, apakah nantinya di kedepannya kita berbicara kedepannya, Ya. poin-poin pada buku Sistem poin itu. buku KUA itu Nggak boleh. akankah berlaku atau tidak? Ya. Oke. Kita bicarakan kali itu. Boleh. Nggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu, makanya kenapa kita pertemuan hari ini kita sudah tahu ya di sini sekarang ada ternyata disiplin positif. Kalau saya pikir dulu disiplin positif itu adalah senyum sapa saya, serban ke siswa ya. Istilahnya bagaimana menciptakan disiplin positif ke siswa. Pikirannya udah kita ramah ke siswa. Ternyata disiplin positif ini hal-hal tetap disiplin, tapi ada positifnya gitu. Kalau kemarin kan negatif kita dilarang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kedepannya yang terbayang kita akan membuat keyakinan kelas dengan siswa dulu, kesepakatan Bapak Ibu juga di kelas nanti. Setelah buat kesepakatan ada keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Seperti tadi Pak Agus kan pakai masker. Kenapa kita pakai masker? Karena Pak Agus yakin jika tidak pakai masker maka akan ada virus kan gitu Bapak Ibu. Tentu ke siswa juga harus kita terapkan dulu. Kita buat aturan bersama sama seperti di awal kita seminar tadi. Saya buat, yuk Bapak Ibu kita buat kesepakatan bersama. Setelah itu, kalau dilanggar, keyakinan apa yang kita langgar? Menghargai, contoh pertama tadi tidak menghargai. Jika kita menghargai, kita ingin dihargai, tentu kita harus menghargai dulu. Ini yang harus kita terapkan ke siswa dulu Bapak Ibu. Keyakinan. Jadi nanti kita buat keyakinan kelas, mungkin udah masuk lah nanti ke dalam kelas ya. Tidak seperti ini, kalau ini kan susah ya. Tatap muka, nanti kita buat bersama kesepakatan di dalam kelas Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu mapel. Barulah keyakinan itu yang kita terapkan ke siswa. Kalau sistem poin sepertinya tidak memungkinkan lagi. Namun Bapak Ibu, jika siswa tidak memiliki keyakinan gimana? Sholat aja tidak pernah kan gitu. Bagaimana dia akan meyakini sesuatu dia aja tidak mempunyai keyakinan? Boleh kita kembali lagi ke posisi menghukum atau konsekuensi. Tapi dilihat situasi Lihat situasi ya. Jangan semuanya. Ya tidak Bapak Ibu. Tapi jangan hindari sebisa mungkin tidak melakukan hukuman. Namun jika tidak memungkinkan Bapak Ibu boleh, tapi usahakan sampai konsekuensi Bapak Ibu. Ada korelasinya antara hukuman dengan perilaku negatifnya tadi. Contoh dalam belajar lah ya. Kita ada kontrak belajar pada saat sebelum belajar yang belum mapel mungkin kan. Iya. Tidak boleh ribut misalnya pada saat jam pelajaran gitu ya. Ternyata dia kan nggak bisa diam itu kan. Ya. Jadi Ya. tentu otomatis anak kita oke lah kita tanya misalnya Ya, kita diskusi dulu. Ya. Tapi dia nggak indahkan juga kan otomatis kan itu hukuman. Hukuman ya. Boleh Bapak Ibu. Tapi buatlah dia restitusi dulu Bu. Nanti ada nanti cara restitusi segitiga restitusinya. Bapak Ibu boleh nanti melakukannya meskipun tidak berhasil, jangan Bapak Ibu kecewa. Yang jelas kita hanya memfasilitasi siswa kita untuk merefleksikan diri dari kesalahannya. Kalau dilihat Bu, saya agak sulit juga mengkorelasikannya, namun di guru penggerak ini saya memang membaca polanya ya Bu ya. Memang kan pemerintah tuh ingin membentuk tripusat pendidikan Bu. Ada masyarakat, ada orang tua, ada guru. Jadi ketiga ini sinergi, maunya seperti itu. Tapi nyatanya orang tua siswa kita kan seperti itu. Namun pasti kita usahakan ya Bu ya, kita panggil lah dulu, kita istilahnya kita kumpul berkolaborasi. Makanya kalau kita sekarang memindah juga mengharapkan ada program parenting kan Bu. Parenting itu orang tua sama orang tua saja. Yang jelas orang tua ini kan kadang pandainya cuma melahirkan.
dibesarkan aja tidak peduli lagi. Ada anak yang kena tinggal kan, seperti siswa murid yang Karena banyak faktor deh. ya banyak faktor ekonomi dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak untuk kemungkinan kita tetap kalau bisa nanti ada kelas parenting lah. Kalau bisa kan kemarin kan ada juga kita mengajak tuh Bu, mudah-mudahan ke depannya bisa ya. Jadi ada dalam seminggu atau sebulan itu kelas parenting orang tua yang mungkin kita anggap pandai mendidik anak. Jadi kita suruhlah sharing dengan orang tua lain gitu. Siswa yang kita didik sekarang menjadi orang tua yang seperti orang tua kita dulu ya. Itu yang kita harapkan. Makanya kalau bisa Bu, kita memang inilah kenapa saya berpikir juga ya Bu ya, kenapa restitusi ini digadang-gadangkan, karena supaya mereka bisa merefleksikan diri, supaya mereka bisa merefleksikan tidak hanya takut di saat melakukan ini ada konsekuensinya gitu. Akhirnya dia karena ketakutan. Bukan Bu? Baik Bu. Jadi Bu, tadi ada yang setuju bahwasanya pemberian hadiah itu efektif. Ya Bu? Ya Bu ya? Pemberian reward kepada siswa adalah efektif gitu. Nah, silakan Bapak Ibu ada tabel di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon ya. Kegiatan romantik di sini ada. Kegiatan saya cuman supaya Bapak Ibu merasakan bahwasanya reward itu apakah efektif atau tidak. Ini Bapak Ibu ada kasus Ibu Anas guru kelas 2 SD. Baik, ini saya bacakan aja. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah. Murid-muridnya tidak tertib berdiri antri di depan kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk mendengarkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya murid Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang, Bapak Ibu. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa demikian Bapak Ibu? Yang pertama, jawablah ketiga pertanyaan. Satu, berdasarkan teori motivasi yang Anda pelajari tadi, ada motivasi tadi yang kira motivasi kelas murid, kira-kira aja motivasi kelas murid kelas 2 untuk bersedia antri, kenapa motivasinya? Motivasinya kan ada yang bintang. Iya, ada yang Bu Praditya bilang karena ada yang bintang. Menurut Ibu itu reward Bu? Iya. Ya. Lalu menurut Ibu, Bapak Ibu, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi persen atau stiker bintang? Jelaskan. Bulan. Kira-kira Bu, ada yang mau memberikan pendapat Bu? Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Ada Bu Weni? Boleh Bu? Bisa juga dari ya. Silakan. Ini kan anak SD nih ya. Ya. Kalau anak SD ini biasanya diajak dengan membujuk nih. Memujuk. Ayo, siapa yang ingin jadi anak soleh? Ya. Oke, saya Bu, yang mau jadi anak soleh, ayo berdiri teratur, berbaris. Semuanya berbaris itu. Oke. Kalau Bu Edi, silakan Bu Edi, ada pendapat? Jauh beda dengan Bu Novi, cuma kan bahasanya misalkan memotivasi untuk anak itu ngantri tadi, ayo kata dia. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, selain dari kata ayo kan antri kan gitu. Ada bujukan, gitu, ada rayuan di situ. Oke, tangan. Jadi Bu, kalau yang Ibu Anas tadi lakukan itu dari reward ya Bu ya. Apakah menurut Ibu reward di sini efektif Bu? Tidak ya. Ternyata reward itu efektif sesaat, betul Ibu. Tapi kita ingin mengejarnya untuk jangka panjang ya Bu ya. Kalau Bu Novi Ya, ya. begini ya, ini pengalaman anak Ya. saya mendidik anak saya. Jadi dia kalau belajar ini nih saya kalau
berhasil, dapat hadiah. Tapi sampai dengan saat ini dia tumbuh dewasa, dia selalu ingin jadi nomor 1. Termotivasi ya. Motivasi sendiri, dia selalu dia tidak mau tinggal dari kawannya. Kalau dia merasa tertinggal, dia merasa rugi. Kalau kawannya ini selalu merasa rugi. Jadi dia sudah ada motivasi dari dalam Intrinsik diri. ya, nilai dia, value dia tuh bagaimana ya, bisa ya, Sudah menghargai dirinya ya, sendiri. ya, menghargai diri ketika kita menghargai ya. Jadi lihat Bu, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Ada yang seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Ini penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu dia. Jadi banyak contoh penghargaan itu. Ini salah satunya penghargaan tidak efektif. Jadi jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, kecil hati. Lalu jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk melakukan satu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu. Lalu orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menurunkan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu pula. Ini kata teori nih. Kata teori Alfikon tadi. Iya, tak bisa. Pasti nampak gorengan makan lagi. Lalu Bu, penghargaan yang merusak hubungan Bu. Contohnya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Tuh, yang merusak hubungan. Jadi ternyata penghargaan itu tidak efektif Bu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Banyak contohnya Bu. Lalu penghargaan yang mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Risetnya 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang ya, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi karena motivasi dia tidak beruang, jadi dia tidak bisa efektif lagi menentukan yang mana yang ini, yang mana yang gambar yang benar. Lalu riset 2, itu ternyata anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang dapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Itu ternyata Bu. Lalu ada lagi penghargaan yang menurunkan kualitas Bapak Ibu. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah berapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini tidak seluruhnya Bu, tapi rata-rata ini ya. Ini penghargaan matematika kreativitas Bapak Ibu, mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Penghargaan menghukum Bapak Ibu, ini saya tertarik. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sebuah ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku orang lain. Lalu karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa
motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, mereka menyadari bahwa ia dapat membaca, Bapak Ibu. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tidak perlu lagi kita beri hadiah. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Inilah Bu, ternyata penghargaan itu tidak efektif kita berikan ke siswa. Mungkin sesekali boleh lah, tapi kalau siswanya sudah motivasinya mendapat hadiah, maka disitulah kita menghukumnya sebenarnya. Maka intinya itulah nggak ada ranking di kelas kita. Iya betul Bu. Akhirnya yang nomor 2 merasa dihukum karena dia tidak bisa menjadi nomor 1. Jadi pernah kayak gitu memang. Jadi saat baca ini Bu, terpikir juga saat Jenny tidak mampu jadi juara 1, kecewa gitu Bu. Ada anak yang seperti itu, kayak anak tapi kan selalu ingin jadi nomor 1 jadinya, gitu kan? Itulah kira-kira. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya kita refleksi diri ya Bapak Ibu. Saya udah refleksi kemarin. Boleh Bapak Ibu ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Boleh Bapak Ibu dituliskan di pelajaran Bapak Ibu, saya bagikan. Insya Allah kita menjadi lebih baik ya Bu ya. Silakan Bu, tuliskan nama ya Bu ya. Tak apa-apa, kita refleksi diri karena semua kita tuh tak ada yang sempurna. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke restitusi. Jadi Bapak Ibu, tadi ada hukum ya Bu Ibu yang menghukum ya. Lalu ada konsekuensi, ada terakhir restitusi. Nah restitusi inilah yang terbaik Bapak Ibu, karena kita membuat anak itu dapat merefleksikan dan menyelesaikan masalahnya. Jadi ada segitiga restitusi yang bisa Ibu nanti tanyakan ke siswa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi seorang yang memiliki melakukan kesalahan Bapak Ibu, pasti dia emosi awalnya. Misalnya mungkin dia melawan misalnya ya, kita panggil, pasti dia emosi dulu tuh Bapak Ibu. Ya Bu, Ibu tadi itu gitu ya, pasti gitu katanya kan. Pertamanya kita stabilkan dulu identitasnya, lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki rasa. Ya, selanjut setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi intinya kita buat keyakinan dulu dengan siswa. Makanya besok kalau saatnya kita udah tatap muka Bu, kalau bisa Ibu buatlah kesepakatan dan ada keyakinan kelas. Ibu buat kesepakatan yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya. Itu apa keyakinan yang ada di situ? Mungkin disiplin atau menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Itu perlu kita kasih tahu ke siswa. Nah setelah itu Bu, ini segitiga restitusi itu. Pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita kasih tahu itu dulu ke siswa kita. Lalu setelah itu baru, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dia bisa belajar bahasa Inggris, mungkin ya tidur-tiduran dia. Apa kira-kira? Kita tanyakan ke dia, bukan kita yang menuntun, tapi dia yang menuntun dirinya sendiri. Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Katanya alasannya supaya dia merasa dihargai. Lalu terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Meskipun hasilnya belum tentu saat itu akan berhasil Bapak Ibu, setidaknya kita fasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahan mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, saya contohkan satu buah video, meskipun tak berhasil ke Aryu Pintar itu, namun inilah contoh restitusi ke Aryu ya Bapak Ibu. Waktu itu udah dibuat kesepakatan sekali, mungkin belum punya keyakinan ya, tetap dilanggarnya pada akhirnya, cuma tetap saya ingatkan lagi Bu. Jadi waktu itu pelajaran sekali tatap muka, buat kesepakatan dan dia tidak membuat tugas. Ini dia ya. Contoh di segitiga restitusi. Dia lupa video kan?
Memang Ibu ya yang tidak berjalan tegas ya. Ibu paham, setiap orang pasti pernah melakukan pelanggaran. Ibu sebagai guru juga pernah melakukan pelanggaran waktu di sekolah. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Ayu, mau tahu apa alasan Ayu tidak mengumpulkan tugas? Saya suka lupa buka GC-nya. Suka lupa buka GC? Oh gitu. Menurut Ayu, apa caranya supaya Ayu tidak lupa? Ingatkan orang tua. Diingatkan orang tua? Selain dari itu apa kira-kira? Masalah alarm. Masalah alarm? Notifikasi ada ya di HP ya? Ada ya? Kalau ada notifikasi, bisa nggak Ayu cek sering-sering GC-nya? Bisa Bu. Bisa ya? Nah, kira-kira menurut Ayu, kesepakatan kelas apa yang udah Ayu langgar? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dulu. Tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas apa yang udah Ayu langgar? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena tugas itu tanggung jawab Ayu sendiri. Kira-kira gimana cara Ayu menyelesaikan kesalahan Ayu? Menyelesaikan ulang tugas itu. Menyelesaikan ulang tugas-tugasnya? Bisa Ibu beri waktu 3 hari menyelesaikannya? Selain dari itu, menugas tugas-tugas yang penting, materi esensial mengenai ya. Oke, berarti Ibu akan cek sekolah ini ya, tugas yang Ayu mengerjakan itu. Oke, terima kasih Ayu sudah bersedia hadir dengan Ibu ya. Silahkan masuk ke masing-masing lagi ya. Itu contohnya ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu lebih pertanyaan Ibu ke siswa lebih lebih terstruktur. Kemarin itu mendadak dan baru pertama kali Bapak Ibu. Intinya nanti Ibu usahakan untuk mencoba menerapkan Jawaban si Adil tadi itu kan hampir apa yang sudah kita pelajari ya gitu. Ya, Apakah itu jadi sebelumnya? Nggak ada. Lepas saja. jawabannya Di setting. Apakah sudah di setting sebelumnya? Tidak Bu. Menadanya makanya kita sudah memberikan Orang tua Bu kata dia tadi kan langsung alarm kok sama dengan si. Ya, sudah ada di setting Bu. Makanya Sudah ada di setting. itu dia sudah dikasih tahu sebelumnya. Iya, enggak dikasih tahu. Jadi kan pertama masuk pagi itu dia dengan di sini. Jadi kebetulan ada demonstrasi kontekstual kan. Buat kesepakatan dulu dengan siswa waktu itu. Mungkin nanti ada di sini waktu kan Bu. Nah, setelah itu buat kesepakatan langsung aja. Pertama dia terlambat. Itu memang di setting tuh. Ada juga instruktur yang menyampaikan, misal seandainya nih kita kan kita emosi, misalnya Ibu mungkin anggap orang ya, kita emosi tuh. Kalau seandainya kita tidak sanggup, daripada nanti siswa itu kita sakiti, mungkin dari kata-kata, verbal gitu ya, mending kita kasih guru lain. Ibu tenangkan diri Ibu. Jangan hadapi siswa dengan keadaan emosi. Itu kata instruktur kami juga. Iyalah kita manusia. Kita kan Kita dulu kan. ya, emosi dulu kita. Keterangan anak kita sendiri emosi. Bapaknya super ya Bu. Disitulah kita berusaha untuk saling berorasi. Ya, disitulah kita berusaha kasih ada pakai tantangan. Oh, kita nggak sanggup kasih Ini support. Ibu lah kamar kita. Tangan tidak buka lah. Udah tahu ya kalau di pandian ya. Insya Allah ya Bu ya, sama-sama kita merdeka ya Bu. Oke Bapak Ibu, kita di akhir sesi kita refleksi dulu ya Bapak Ibu ya. Refleksinya Bapak Ibu ada 4P Bapak Ibu. Pertama mengenai peristiwa. Oke, yang kedua bagaimana perasaan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga pelajaran apa yang Bapak Ibu pelajari atau dapatkan, dan yang keempat perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya. Bapak Ibu isinya di bawah aja ya Bapak Ibu. Di sini add comment, tulis nama. Tak usah tambah Bapak Ibu karena dia ada 4 pertanyaan. Coba Bu, sudah saya kirim ke grup WA Bu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah ngisi refleksi. Bapak Ibu yang belum mengisi boleh nanti di rumah ya Bapak Ibu, mana tahu karena terkendala sinyal. Karena memang sepertinya sinyal agak susah Bapak Ibu. Boleh nanti kita isi di rumah Bapak Ibu. Terima kasih hasil refleksi Bapak Ibu luar biasa hari ini. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini kita dapat membuat sebuah perubahan kecil ya Bapak Ibu ya. Tak usah muluk-muluk yang besar, yang jelas kita niat kita baik, insya Allah akan baik hasilnya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu habiskan bersama saya di sini. Terima kasih.